Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Kusuga. Saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu Tri Novianto Rahmadani yang akan menjelaskan tentang transformasi geometri dalam pengaplikasiannya di motif gunungan wayang kulit. Tensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Untuk IPK-nya 3.5.1 menjelaskan pengertian translasi dan refleksi. 3.5.2 mengaitkan konsep translasi dan refleksi dengan konsep matriks melalui contoh-contoh translasi dan refleksi yang diberikan. 4.5.1 menyelesaikan persoalan translasi dan refleksi titik atau garis. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian translasi dan refleksi dengan benar. 2. Peserta didik dapat menggunakan konsep translasi dan refleksi yang dikaitkan dengan konsep matriks untuk menyelesaikan soal yang diberikan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan translasi dan refleksi titik atau garis dengan benar. Apersepsi. Saat kendaraan bergerak di jalan raya, menurutmu, apakah bentuk objek tersebut berubah? Atau apakah ukuran objek tersebut berubah oleh karena perpindahan tersebut? Tentu tidak, bukan. Jika demikian, pada sistem koordinat Cartesius, apakah kurva berubah bentuk atau ukuran bila digeser? Apakah kalian pernah bercermin? Adakah yang berbeda dengan bayangan di cermin? Apa yang terjadi dengan bayangan di cermin saat kalian menjauh atau mendekat? Sebelum ke materi, kita harus tahu apa itu gunungan wayang. Gunungan wayang adalah sebuah simbol dalam seni pertunjukan wayang kulit Jawa yang biasanya terbuat dari kayu atau kain dan berbentuk gunung atau kerucut. Gunungan wayang umumnya diletakkan di depan layar atau kain putih yang digunakan sebagai latar belakang dalam pertunjukan wayang kulit. Fungsi dari gunungan wayang kulit adalah sebagai pengantar cerita dalam pertunjukan wayang kulit. Dalam setiap pertunjukan wayang kulit, gunungan wayang akan dipertontonkan di awal sebagai pengantar atau pembuka cerita. Gunungan wayang menggambarkan alam semesta dan unsur-unsur alam yang ada di dalamnya, seperti gunung, sungai, pohon, dan binatang-binatang lainnya. Secara simbolis, gunungan wayang juga melambangkan awal dan akhir dari sebuah cerita, serta hubungan antara dunia nyata dan dunia metafisik yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Oleh karena itu, gunungan wayang memiliki nilai simbolik dan religius yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Refleksi. Sebelum mengetahui pengertian refleksi, kita akan mengetahui konsep refleksi dengan menggunakan motif dalam gunungan wayang. Perhatikan gunungan wayang berikut. Jika kita bagi dua gunungan wayang dengan garis, manakah motif gunungan yang sama antara sebelah kiri dengan kanan? Perhatikan motif-motif berikut. Pertama, motif burung, motif raksasa yang ada pada rumah, dan raksasa menjaga pada depan gerbang. Perhatikan motif-motif berikut. Kita akan lebih fokus pada motif burung. Perhatikan motif burung berikut. Kita bisa melihat bahwa motif burungnya sama, bukan? Namun menghadap ke arah yang berlawanan. Jika menggunakan titik koordinat, maka pada titik sumbu Y sama, namun pada sumbu X berlawanan. Burung yang satu berada di kuadran 1 dan yang satu berada di kuadran 2. Seperti itulah refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat Cartesius.
Suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal, seperti bisa garis, bisa juga titik lain, jarak, benda, ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda, seperti P, X, Y, M, Y sama dengan X menjadi P aksen. Biasanya, soal akan berkaitan dengan titik. Jika pencerminan suatu bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Untuk P, A, B dicerminkan pada sumbu X, maka P aksennya adalah A, min B. Untuk dicerminkan pada sumbu Y, min A, B dicerminkan pada titik pangkal 0,0, maka P aksen sama dengan min A, min B. Dicerminkan pada garis Y sama dengan X, P aksennya menjadi B, A, dan seterusnya. Untuk bisa memahami konsep tersebut, kita menggunakan motif burung yang tadi. Jika motif burung tersebut dicerminkan pada sumbu Y, maka akan jadi berikut. Jika motif tersebut dicerminkan pada sumbu X, maka akan menjadi di kuadran 4. Dan jika motif tersebut dicerminkan pada sumbu Y sama dengan min X, maka menjadi seperti berikut. Dengan koordinat A 1,1, B 3,1, C 3,3, dan D 1,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat bayangan persegi tersebut. Penyelesaian A 1,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 4 menjadi A aksen 1,7, B 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, B aksen 3,7, C 3,3 dicerminkan Y sama dengan 4 menjadi C aksen 3,5, dan D 1,3 dicerminkan Y sama dengan 4, D aksen 1,5. Jadi koordinat bayangan persegi tersebut adalah A aksen 1,7, B aksen 3,7, C aksen 3,5, dan D aksen 1,5. Untuk lebih memahami tentang contoh soal ini, kita akan menggunakan koordinat Kartesius. Kita gambar titik-titik yang tadi yang diketahui, kemudian buatlah persegi. Setelah itu buat garis Y sama dengan 4. Kita bisa lihat untuk yang pertama A aksen 1,7 menjadi B aksen 3,7, C aksen 3,5, dan D aksen 1,5. Seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Trinovianto. Untuk materi yang kedua, yakni translasi. Translasi dapat diartikan dengan pergeseran. Gunungan wayang kulit, translasi dapat ditemukan pada atap gapura yang dapat kita lihat di sini, bahwa motif bunga ini terjadi pergeseran dari motif bunga yang satu dengan motif bunga yang kedua dan ketiga, terjadi pergeseran. Untuk mempermudah dalam melihat pergeserannya, kita menggunakan garis Kartesius. Dapat kita lihat di sini bahwa semula terdapat di titik min X, min Y menjadi titik X, Y.
Translasi dapat diartikan menjadi pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu translasi dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut, yakni P, X, Y ditranslasikan dengan sumbu XA dan sumbu Y-nya adalah B, dan menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah B, di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser, dan untuk A adalah pergeseran suatu sumbu X, jika positif bergeser ke kanan, jika negatif bergeser ke kiri. Untuk B adalah pergeseran untuk sumbu Y, jika positif bergeser ke atas, jika negatif bergeser ke bawah. Biasanya pada soal akan berkaitan tentang titik. Jika menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Untuk contoh soal yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5, tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh komponen X2, komponen Y-nya min 3. Penyelesaiannya, A 4,5 ditranslasikan dengan komponen X2 dan komponen Y min 3 menjadi A aksen 4 ditambah 2,5 ditambah min 3. Jadi koordinat A setelah dilakukan translasi adalah A aksen 6,2. Untuk yang nomor 2, tentukan hasil translasi dari titik P min 2,3 bila ditranslasikan oleh komponen X min 4 dan komponen Y min 6. Untuk penyelesaiannya, P aksen sama dengan min 2 ditambah min 4,3 ditambah min 6 sama dengan min 6, min 3. Jadi koordinat P setelah dilakukan translasi adalah P aksen min 6,3. Latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk latihan untuk bisa sebagai referensi. Sekian, terima kasih dari kami. Bila ada salah-salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.